Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Aljabar Linear yang beranggotakan saya sendiri Nafila Mamami dengan NIM 19102116. Bisa dilanjut? Dan saya Amalia Halimatus Sa'diyah dengan NIM 19102270. Saya Brian Bandaso dengan NIM 19102011. Dengan saya Firma Mukarramah dengan NIM 19102210. Saya Prestiaji NIM 19102157. Oke. Untuk selanjutnya kami akan menjelaskan penggunaan aplikasi Maple. Mungkin bisa dimulai oleh Saudara Amalia. Dipersilakan. Baik, Saudara Nafi. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Baik. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi penjumlahan dan pengurangan matriks, kemudian inverse matrix, kemudian determinan, dan kemudian perkalian matriks dengan matriks, dan perkalian skala dengan matriks. Oke, baik, kita mulai saja. Yang pertama, untuk menggunakan Maple, kita menuliskan restart, kemudian with linear algebra. Oh ya, maaf sebelumnya. Di sini saya tidak menjelaskan determinan, hanya 4 saja, yaitu inverse, penjumlahan dan pengurangan, perkalian skala dengan matriks, dan perkalian matriks dengan matriks. Kemudian sudah itu, sebentar ya. Bisa, kalau tidak bisa menggunakan Linalg. Nah, sudah gitu kita definisikan misalnya matriks A. Oh ya, di sini kita bisa menggunakan 2 cara. Pertama cara otomatis dan yang kedua cara manual. Nah, untuk cara otomatisnya kita bisa menggunakan kolom yang sudah tersedia di matriks tanda panah bawah ini untuk menginisialisasikannya. Ini bisa dimasukkan, yaitu ini rows itu jumlah baris dan columns itu jumlah kolom. Dan custom value itu untuk membiarkan kita memasukkan angka. Jadi kita biarkan saja. Kemudian kita akan memulai dengan penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, untuk sekarang kita pakainya matriks 2x2 dulu. Nah, misalnya kita masukkan angka
2, 1, 3, 3, dan 4. Nah, sudah kita inisialisasikan dan kita enter, udah terlihat kan hasilnya. Kemudian kita ini kan baru 1 matriks. Untuk penjumlahan kan harus 2 matriks yang sama ordonya, jumlah ordonya. Nah, kalau misalnya beda itu kan tidak bisa terdefinisi, tidak bisa dilakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita masukkan yang sama jumlah ordonya, yaitu 2 kali 2. Masukkan, misalnya di sini min 5, 6, 8, dan 9. Kemudian kita enter dan hasilnya sudah terlihat. Kemudian untuk melakukan operasinya sangat sederhana, yaitu dengan menjumlahkan A ditambah B. Dan ini hasilnya. Coba kita hitung. 2 dikurangi 5 sama dengan 2 ditambah min 5 kan sama dengan 2 dikurangi 5. Jadi hasilnya min 3. 1 ditambah 6 sama dengan 7, 3 ditambah 8 sama dengan 11, dan 4 ditambah 9 sama dengan 13. Nah, coba kita menggunakan cara manual. Kita definisikan dulu, misalnya matriks E 2 sama dengan matriks, misalnya ini ukurannya mau 2,2. Bisa dipakai, bisa juga enggak, terserah. Jadi kalau saya di sini langsung saja. Terus kemudian masukkan angkanya, misalnya 2, 1, kemudian 3, dan 4. Kemudian kita tutup. Nah, ini kita ingin membuktikan apakah sama, tetapi menggunakan variabel yang berbeda. Kemudian F titik 2 sama dengan matriks min 5, min 5, 6. Oh ya, ini yang didahulukan itu barisnya dulu. Jadi sesuai baris gitu. Kemudian 8, 9. Dan kita akan menjumlahkan matriks E dengan matriks F. Dan hasilnya sama. Jadi ini bisa menggunakan cara manual boleh, cara otomatis boleh, tergantung kalian aja gimana enaknya atau gimana sukanya, gimana mudahnya. Kemudian untuk pengurangan matriks itu sama, misalnya ini kan sudah tersedia ya, A sama B, E sama F, tinggal kita kurangi aja, misalnya A dikurangi F, A dikurangi B. Nah, ini bisa kita lihat di sini kan 2, 1, 3, 4 dikurangi min 5, 6, 8, 9. Coba kita uji, misalnya 2 dikurangi min 5, berarti kan 2 ditambah 5 sama dengan 7.
1 dikurangi 6 sama dengan min 5, kemudian 3 dikurangi 8 sama dengan min, kemudian 3 dikurangi 8 sama dengan min 5, kemudian 4 dikurangi 9 sama dengan min 5 juga. Nah, sama juga dengan halnya E min F. E min F itu akan menghasilkan hasil yang sama karena matriksnya isinya sama. Kemudian ini baru matriks 2 kali 2. Bagaimana jika kita menggunakan matriks yang lain? Bisa aja. Asalkan jumlah ordonya harus sama. Misalnya 3 kali 4 dengan 3 kali 4 atau 4 kali 2 dengan 4 kali 2. Baik, di sini coba kita akan menguji matriks 3 kali 4 dengan 3 kali 4. Kita menggunakan cara yang otomatis saja biar mudah. Misalnya dihapus ya. Nih. Misalnya A titik 2 sama dengan matriksnya 3 kali 4. 3 kali 4. Nah, kemudian kita masukkan angkanya bebas 4, 5, 5, 7, minus min 1, min 6, 8, 8, 9, 9, kemudian misalnya ini 10, kemudian ini 5, kemudian ini 2, kemudian ini min 6, kemudian ini 16. Nah, kemudian kita enter dan kita coba dengan matriks B yang berukuran sama. Misalnya 3 kali 4, kemudian ini kita masukkan 7, kemudian 8, min 3, 2, min 3, 1, 4, 7, 10, 5, min 11, dan 8. Kita kasih tanda titik koma, kemudian enter, dan kita akan mencoba menjumlahkannya. Nah, dan ini hasilnya. Kemudian bagaimana jika berbeda ordo? Nanti sistem tidak akan bisa memprosesnya atau nanti akan terjadi error. Kita coba ya mengurangi matriks yang berbeda ordo. Misalnya A-nya sudah terdefinisi, kita buat C. C sama dengan misalnya matriks 4 kali 4. Set. 5, 6, 4, 7, min 5,
1, 6, 3, 2, 1, 7, 9, 6, min 4, 11, 13. Kemudian kita kasih tanda titik koma. Sudah dibuat matriksnya. Kemudian coba kita kurangi misalnya B min C. Nah, error in table atau some invalid arguments. Jadi argumennya tidak valid karena matriksnya tidak mempunyai ordo, kedua matriks tidak mempunyai ordo yang sama. Nah, kemudian kita masuk ke perkalian matriks dengan skalar. Misalnya kita di sini sudah punya matriks. Kalau skalar kan tinggal dikali ya. Dikali dengan matriksnya. Misalnya angka berapapun yang menunjukkan skalar atau tidak mempunyai variabel, itu nanti kita bisa masukkan. Misalnya 65. 65 dikali titik, bisa jangan 65 deh, kebesaran. Misalnya 2 saja. 2 dikali misalnya matriks B. Nah, kita kasih tanda titik koma dan hasilnya adalah ini. Jadi di sini matriksnya dikali dengan 2 semuanya, isi datanya, isi matriksnya. Misal 7 dikali 2, 14. 8 dikali 2, 16. Min 3 dikali 2, min 6. 2 dikali 2, 4. Min 3 dikali 2, min 6. 1 dikali 2, 2. 4 dikali 2, 8. 7 dikali 2, 14. 10 dikali 2, 20. 5 dikali 2, 10. Min 11 dikali 2, min 22. Dan 8 dikali 2, 16. Nah, itu bisa kalau matriks perkalian dengan skalar, berapapun isi matriksnya bisa dikalikan karena tidak ada aturan yang menghususkan perkalian skalar dengan matriks yang akan menghasilkan error atau tidak bisa dioperasikan. Kemudian kita masuk ke perkalian matriks dengan matriks. Nah, untuk matriks dengan matriks itu syaratnya jika matriks pertama mempunyai ordo yang berkebalikan dengan matriks kedua. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya itu jika matriks pertama mempunyai ordo 2 kali 3, nah nanti bisa dikalikan dengan matriks 3 kali 2. Tapi tidak bisa misalnya matriks 3 kali 2 dikali 3 kali 2. Nah, itu akan menghasilkan error. Baik, langsung aja kita coba. Misalnya matriks 3 kali 2 ya. 3 kali 2. Misalnya kita inisialisasi. Ini kita hapus dulu. Kita hapus. Kita inisialisasikan dengan matriks A titik 2 sama dengan kemudian 3 kali 2, kemudian insert. Nah, misalnya ini 4. Misalnya ini 6. Misalnya ini min 2, min 2. Misalnya ini 3. Misalnya ini 1 dan ini 5. Kemudian titik koma, enter. Nah, sudah kita inisialisasikan.
atau sudah kita isi matriksnya, kemudian kita operasikan dengan matriks B. Kita coba yang sama dulu, apakah bisa atau tidak. Coba ya, insert matrix, misalnya 5 kali 6. 5, 6. Terus 7. Terus 8. Terus 5. Terus 1. Nah, kemudian kita enter. Kita kasih titik koma dan enter. Dan sudah kita inisialisasikan. Kemudian kita kalikan. Matriks A dikali matriks B. Tanda ini, tanda titik koma. Nah, tidak bisa ya. Di sini first matrix column dimension 2, second matrix row dimension 3. Jadi misalnya kolomnya 2 yang pertama, terus kolom yang kedua barisnya 3, itu nggak bisa. Jadi harus berkebalikan gitu. Coba ya, kita coba kalau misalnya berkebalikan. Misalnya 3 kali 2, A sudah ada 3 kali 2, terus kita buat misalnya C. Misalnya C titik sama dengan, berarti balikannya 2 kali 3. 2 kali 3. Insert matrix. Misalnya ini 3. Ini 5. 5. Ini 8. Ini 0. Ini 2. Ini 1. Dan kita enter dan sudah kita dapatkan matriks C. Kita operasikan matriks A ataupun matriks B dengan matriks C. Coba ya, matriks A dengan matriks C. Dan hasilnya sudah didapatkan. Bagaimana sebelumnya kita coba yang matriks B dengan matriks C. Kan sama ya, soalnya di sini kan matriks A dengan matriks B sama. Jadi matriks A dan matriks B jika dikali dengan matriks C akan mempunyai ordo yang sama. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana jika dibalik? Misalnya C dikali A. Apakah bisa? Kita coba. C dikali A. Hasilnya adalah bisa. Tetapi ordonya berbeda. Karena untuk perkalian sendiri itu mengoperasikannya itu baris dikali kolom. Jadi nggak selalu hasilnya sesuai dengan isi matriks sebelumnya. Jadi ini hasilnya bisa dioperasikan untuk kalau dibalik. Kemudian misalnya kita coba C dengan B juga sama. C dengan B. Hasilnya juga ordonya sama. Kemudian kita masuk ke inverse. Nah, inverse ini ada 2 cara juga. Bisa dengan adjoin, bisa dengan elementer. Nah, bagaimana jika dengan adjoin? Misalnya adjoin kan kita pakai matriks. Kalau inverse itu harus matriks square ya, atau matriks kotak. Jadi persegi maksudnya. Jadi elemen-elemennya itu harus seimbang. Antara ordo dengan baris harus sama. Misalnya kita pakai matriks baru lagi aja. Oh ya, kita hapus dulu aja ininya. Yang sebelumnya. Kita misalkan matriks A lagi. 1 sama 2. Nah, misalnya 3 kali 3 ya. Kita pakai matriks 3 kali 3. Misalnya ini 3. Ini 2. Sebentar. Misalkan ini 2. Ini 0.
ini 1, ini 3, ini 1, ini 2, ini 4, ini 2, dan yang ini 3. Nah, misalnya kita punya matriks 3 kali 3. Kemudian kita ingin inverse dengan cara adjoin dulu yang pertama. Kalau adjoin itu kan rumusnya 1 per determinan dikali adjoin. Kita cari adjoinnya dulu, determinannya dulu deh, determinan. Nah, untuk cari determinan itu kita menggunakan rumus determinan A. Nah, 0 hasilnya. Jadi determinan A ini 0. Kemudian untuk adjoin ya. Sebentar ya. Di sini determinannya 0. Coba kita ganti aja ya. Soalnya determinan kalau dibagi 0 itu nanti hasilnya dia tidak terdefinisi. Jadi kita ganti. Misalnya A sama dengan 3 kali 3. Misalnya berapa ya? 4, 5, 7, 8, 9, 5, 4, 2, 1. Nah, misalnya ini kita punya matriks dengan isi seperti ini. Kemudian akan kita inversekan. Pertama kita nyari determinannya dulu, determinan A. Nah, ini sudah terjawab, hasilnya min 84. Kemudian kita mengoperasikan adjoin dengan menuliskan adj A. Nah, ini adjoinnya. Kemudian kita merumuskannya dulu. Misalnya inv A. Rumus inverse itu kan 1 per determinan A kali adjoin A. Nah, seperti ini. Jadi min 1 per 84 dikali adjoinnya. Nah, untuk menggunakan inverse-nya bisa pakai inverse A. Nah, dan ini hasil inversannya. Bisa ya dilihat di sini min 1 dibagi min 1 per 8, min 1 dikali min 1 per 84, jadi hasilnya 1 per 84. Kemudian dan seterusnya, hasilnya seperti ini. Nah, untuk menggunakannya dengan cara elementer itu kita pakai matriks identitas. Misalnya ya, kita gunakan sama aja. Misalnya matriks B, tapi inisialnya dibedakan, tapi isi matriksnya disamakan. Berarti ini nanti ruangnya ditambah
ruang baris dan kolomnya menjadi 6 kali 3 6 kali 3 maaf 3 kali 6 3 kali 6 nah kemudian kita masukkan angka yang sama 457 kemudian 895 kemudian kita masukkan 421 nah untuk sisanya ini kita pakai matriks identitas, berarti 1 0 0 0 1 0 dan 0 0 1. Nah, udah gitu, enter. Nah, sudah dapat matriksnya dengan matriks identitas dengan disandingkan dengan matriks identitas. Kemudian kita operasikan dengan Gauss-Jordan. Hasilnya adalah segini. Nah, ini yang pertama ini matriks identitas dan yang kedua ini inverse-nya. Dan kita bisa lihat di sini matriks inverse-nya sama ya. 1/84, 1/84, min 3/28, min 3/28, 19/42, dan seterusnya. Kemudian ininya juga sudah masuk ke Gauss-Jordan. Jadi sudah paling sederhana. Tidak bisa disederhanakan lagi. Ya mungkin cukup sekian dari saya karena materinya sudah selesai. Saya kembalikan ke Mas Nafi. Ya, mungkin dari kelompok 1 untuk penjelasan penggunaan Maple sampai dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 1 ingin melanjutkan video tutorial tentang penggunaan Maple part kedua. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu dari kelompok kami. Dipersilakan. Baik, nama saya Amalia Halimatus Adia dengan NIM 19102270. Nama saya Boy Setiaji, NIM 191021157. Nama saya Brian Adi Bandaso dengan NIM 19102011. Nama saya Firma Mukarramah dengan NIM 19102210. Nama saya Nafi Ilham Amami dengan NIM 19102116. Ya, langsung aja kita masuk ke penjelasan penggunaan Maple-nya. Yang pertama, kita mencari determinan terlebih dahulu. Seperti biasa, untuk penggunaan Maple sendiri, penggunaan determinan ini ada di library linear algebra atau aljabar linear. Pertama kita restart dulu.
Kemudian kita panggil kemudian kita masukkan matriksnya. 2 sama dengan kita pertama menggunakan matriks persegi terlebih dahulu dengan ordo 3x3. Ya, ini bisa dilihat di tab samping di bagian palet itu ada beberapa fitur juga. Nah, kita pakai matriks. Kita isi row-nya 3 dan kolomnya 3. Kemudian kita insert matriks. Nah, nanti kita tinggal mengisi di sini gitu. Kita misal pakai soal 1 0 2 min 3 4 6 min 1 min 2 1 min 2. Nah, ini kita udah punya matriks yang pertama. Kemudian kita masukkan satu lagi matriks yang kedua. Itu dengan 3 baris 4 kolom. Seperti ini diganti di bagian kolom di tab matriks. Terus insert matriks. Ya, atau balik, misal kita pakai yang 4 baris 3 kolom. Nah, kita isi juga, misal ini 1 0 2 min 3 4 6 1 2 3 4 2. Nah, ini kita udah punya matriks yang kedua dengan ordo 4 kali 3. Kemudian kita bagaimana untuk mencari determinan dari matriks yang ada. Determinan sendiri hanya bisa dilakukan kepada matriks persegi atau matriks yang memiliki ordo sama. Untuk perintahnya sendiri, kita tinggal tuliskan det, lalu matriks mana yang sudah kita isi tadi yang ingin kita determinankan. Misal kita ingin mencari determinan dari matriks A. Kita tulis determinan dalam kurung A, titik koma, kemudian enter. Nah, di sini akan keluar hasil dari hasil determinan dari matriks A tersebut. Kemudian untuk membuktikan bahwa untuk mencari determinan tidak bisa digunakan kepada matriks yang selain matriks persegi, kita coba dengan matriks yang kedua. Determinan B. Nah, maka akan menghasilkan output seperti ini, error expecting a square matrix. Jadi harus matriks square, matriks persegi. Oke, itu tadi untuk determinan, untuk mencari determinan. Sekarang kita untuk mencari adjoint. Adjoint itu menggunakan perintah adj. Sama adjoint ini memiliki ketentuan sama seperti determinan, yaitu yang bisa digunakan kepada matriks persegi. Kita bisa buktikan dengan menggunakan matriks yang pertama terlebih dahulu, determinan adjoint A. Kemudian enter. Nah, ini akan muncul hasilnya dari adjoint A sendiri. Adjoint dari matriks pertama yang ini. Kemudian untuk membuktikan bahwa tidak bisa selain matriks persegi, kita bisa menggunakan matriks yang kedua. Itu dengan sama perintahnya, adjoint dalam kurung matriks yang mana, kemudian sudah titik koma juga, kemudian enter. Nah, ini akan menampilkan error yang sama, yaitu square matrix. Jadi membutuhkan square matrix atau matriks persegi. Itu untuk pencarian adjoint, determinan dan adjoint.
Kemudian kita akan melakukan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Kita bisa lihat kita di sini di bagian toolbar di atas ini ada bagian tools. Ini kita bisa memakainya untuk mencari tadi eliminasi tadi. Kemudian ke bagian tutor. Nah, di sini ada beberapa fitur juga dari Maple sendiri. Kemudian kita pakai yang linear algebra. Di sini kita pilih yang pertama adalah Gaussian elimination. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian bagaimana untuk memasukkan soalnya? Kita bisa lihat di bawah ini ada edit matrix. Kita bisa edit. Kita bisa menentukan juga berapa baris dan berapa kolom yang ingin kita cari gitu. Pertama, kita bisa pakai yang 2 dikali 3. Ya, seperti ini. Kemudian kalau sudah tampil seperti ini, kita edit di sini, di dalam kotak ini. Misal, yang pertama itu ada 4, 2, 6, min 8. Untuk ininya sendiri 24 dan 16. Tinggal kita display di bawah ini, display. Nah, nanti matriknya akan berubah sesuai dengan apa yang kita inputkan. Kalau sudah, kita close tab ini. Nah, nanti akan menampilkan yang tadi, tampilan yang awal. Kita udah mempunyai matriks seperti ini di dalam toolsnya tadi. Untuk mencari untuk menyelesaikannya atau untuk mengeliminasi dengan metode Gaussian elimination atau eliminasi Gauss, kita tekan ini next step. Kalau next step ini berfungsi untuk menampilkan langkah eliminasi yang dilakukan. Nah, ini akan berhenti jika dia sudah tidak bisa lagi dieliminasi seperti itu. Kalau udah semua, kita ke solve system. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Sudah, kita tinggal close. Nah, maka hasil dari tadi soal yang 4, 6, terlebih dahulu. Ya, ini yang 4. Di sini yang 2, 6, 8. Kemudian di sini untuk yang bagian hasil tadi itu ada 24 dan 16. Nah, di sini harusnya ada garis. Ini kan untuk menampilkan soalnya saja. Jadi masalah sementara seperti ini. Dari eliminasi Gauss. Kemudian kita cari untuk eliminasi Gauss-Jordan dengan soal yang sama. Sama, kita ke tools, kemudian tutor, lalu pilih linear algebra. Tadi kan Gaussian elimination, sekarang Gauss-Jordan elimination. Nah, ini sama kayak tadi, kita edit matrix di bawah ini. Kita sesuaikan ini 2 baris 3 kolom. Seperti ini. Kita isi sama kayak ini soal ini tadi. 4, 2, 6, dan 8. Dan ininya 24 dan 6. Nah, seperti ini. Sama kayak tadi. Kemudian kita, kalau sudah di display, kita close. Nah, ini akan tampil juga sama seperti tadi. Kemudian kita next step.
next step. Nah, untuk step-step dari pengerjaan Gauss Jordan elimination seperti ini akan tampil per stepnya. Tapi menggunakan OB ya, seperti ini. Kemudian, oke sudah, kita solve system. Nah, kemudian kita close. Ini akan ada muncul hasil dari eliminasi Gauss Jordan. Oh, tadi salah ya, 16 ya. Ini harusnya 16 tadi. Jadi hasilnya berbeda. Oh iya, tadi ada kesalahan. Mungkin ya untuk memperjelas, kita bisa ulangi. Takutnya berbeda. Ini 16. Mohon maaf ada kesalahan tadi dalam penginputannya. Sama 4 garis 3 kolom. Sama kayak tadi. Nah, kemudian kita solve system. Nah, hasilnya akan sama dengan eliminasi dari Gaussian. Untuk langkah-langkahnya tadi seperti itu. Nah, cuman kekurangan dari tools ini yang ditampilkan dalam worksheet adalah hanya hasilnya saja. Oke, kemudian kita coba lagi satu kali lagi untuk matriks yang 3x3. Misal kita punya soal di sini 3x3. Mungkin karena bersama dengan bagian hasilnya jadi 4 kolom. Iya. Jadi ini nanti di sini ada garis lurus. Kita input soalnya terlebih dahulu. 2, 3, 1. Ini untuk hasil sendiri 6. 1, 2, 4, 8, 1, 1, 4, 4. Seperti ini. Di sini kita tidak usah mengoperasikannya di worksheet. Kita sama kayak tadi menggunakan tools, lalu plottor, kemudian linear algebra, dan pilih yang pertama Gaussian dulu. Seperti biasa kita edit, kita sesuaikan seperti ini udah ya. Tinggal kita masukin angka-angkanya. 211, 321, 1, 4, 4, 6, 8, 4. Nah, seperti ini. Lalu kita close. Maka akan kembali ke tampilan awal. Terus kita tampilkan langkah pengerjaannya. Nah, di sini ada 3 kali pengerjaan. Itu yang pertama seperti ini, kedua, kemudian yang ketiga. Jika sudah, kita solve system. Nah, maka akan tampil. Kemudian kita close, maka akan muncul hasilnya di worksheet. Ini untuk metode eliminasi Gauss. Kemudian kita coba sekali lagi untuk metode Gauss Jordan. Sama.
di close. Habis itu kita next step untuk langkah-langkah dari penyelesaian eliminasi Gauss-Jordan. Bentar. Sini ada 7 kali, 7 langkah maksudnya. Seperti ini. Yang pertama, nah ini sama kayak tadi, ini menggunakan operasi baris elementer dengan hasil terakhir seperti ini. Kemudian kita tinggal solve, lalu kita close. Nah, hasilnya akan muncul dengan hasil yang sama seperti metode eliminasi Gauss. Mungkin untuk penjelasan determinan, adjoint, dan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan untuk part 2 kali ini sudah selesai. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan maupun ketidaksempurnaan dalam menjelaskannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.